Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyuni Mega Utami dengan NIM 1910102141 kelas akuntansi A1. Di sini saya akan menjelaskan cara pencatatan akuntansi dari bukti transaksi UD Elektronika. Bukti yang pertama yaitu bukti 50. Di sini tertera UD Elektronika, kepadanya PT Radio Amazon. Berarti kita sebagai penjual dan dijual secara kredit dengan ciri adanya faktur nomor 631 dan juga adanya termin 2/10 N/30. Dan tanggal penjualannya tanggal 2, berarti apabila kita membayarnya sebelum 10 hari maka akan mendapatkan potongan harga 2%. Dan apabila lebih dari 10 hari maka kita tetap bisa membayar, tapi jangka waktunya adalah 30 hari. Setelah itu kita catat di jurnal penjualan karena ini merupakan jurnal penjualan, yaitu ditulis tanggal 2 Desember, nomor fakturnya 631, keterangan PT Radio Amazon. Karena ini penjualan barang, berarti ditulis di bagian penjualan barang, yaitu 7.700.000. Setelah di jurnal penjualan, kita catat di buku pembantu piutang. Ditulis tanggalnya 2 Desember, keterangannya adalah penjualan. Dan di debitnya 7.700.000 karena kita menjual secara kredit, berarti piutang kita bertambah. Dan saldonya adalah 7.700.000 juga di debit. Sehingga ayat jurnalnya piutang di bagian debit yaitu 7.700.000 dan juga penjualan barang di kredit 7.700.000. Yang kedua yaitu bukti 52. Di sini tertera CV Kurnia dijual kepada UD Elektronika. Berarti di sini kita sebagai pembeli dan juga dibeli secara kredit dengan cirinya ada termin 2/15 N/30 dan kita membelinya pada tanggal 3. Berarti sebelum 15 hari kita sudah melunasi, berarti akan mendapatkan potongan harga 2%. Dan jika lebih dari 15 hari kita tetap bisa membayar, tapi dalam jangka waktu 30 hari. Bukti yang kedua yaitu adanya faktur nomor 660. Selanjutnya kita catat di jurnal pembelian dengan tanggal 3 Desember, nomor fakturnya 660. Rekening yang kita kredit yaitu CV Kurnia, sedangkan jumlahnya adalah 4.500.000. Setelah di jurnal pembelian, kita catat di buku pembantu utang. Di bagian tanggal yaitu 3 Desember, keterangannya pembelian. Dan karena kita membeli secara kredit, berarti hutang kita bertambah. Berarti kreditnya 4.500.000 dan juga saldonya 4.500.000. Sehingga ayat jurnalnya adalah pembelian di bagian debit sebesar 4.500.000 dan juga hutang dagang di bagian kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Selanjutnya bukti 53. Di sini tertera UD Elektronika bukti penerimaan kas dengan keterangan pelunasan piutang dengan faktur nomor 630 atas nama CV Pelangi sebesar 3.724.000. Di sini berarti kita menerima pelunasan piutang dari CV Pelangi. Setelah itu kita cari bukti nota CV Pelangi dengan faktur nomor 630. Di sini tertera tanggal 24 kita menjual barang, sedangkan ini pelunasannya pada tanggal 3 Desember. Sehingga CV Pelangi melunasi sebelum 10 hari, berarti mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Sehingga yang dibayarnya hanya 3.724.000. Sedangkan
Jumlahnya yang sebelum adanya potongan harga 3.800.000. Setelah itu kita catat di jurnal penerimaan kas, yaitu CV Pelangi pada tanggal 3 Desember dengan kasnya 3.724.000 dan setelah mendapatkan potongan sebesar 76.000 dan piutang dagangnya sebelum dapat potongan harga sebesar 3.800.000. Setelah di jurnal penerimaan kas, kita catat di buku pembantu piutang. Ditulis tanggal 3 Desember sebagai pelunasan karena CV Pelangi sudah melunasi hutangnya, sehingga masuk di kredit sebesar 3.800.000 dan saldonya tidak ada, sehingga ayat jurnalnya yaitu kas di bagian debit sebesar 3.724.000, potongan penjualan sebesar 76.000 juga di debit, dan piutang dagang di kredit sebesar 3.800.000. Selanjutnya yang keempat yaitu bukti 57, perintah penarikan cek ditunjukkan kepada CV Angkutan Aman dengan jumlah 166.000 untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian. Karena ini untuk biaya pengangkutan pembelian, berarti kita tidak usah membuka buku pembantu utang dan langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 7 Desember, CV Angkutan Aman dengan nomor cek 0321 di bagian debit biaya pengangkutan pembelian sebesar 166.000 dan di bagian kredit di bagian kas yaitu 166.000. Setelah dicatat di jurnal pengeluaran kas, kita catat di buku cek pada tanggal 7 Desember 1995 kepada CV Angkutan Aman sebagai untuk pembayaran biaya pengangkutan pembelian dengan sisa yang lalu yaitu 84.974.000 dan digunakan untuk pembayaran pengangkutan pembelian sebesar 166.000 sehingga saldo terakhirnya yaitu 84.808.000. Sehingga ayat jurnalnya yaitu biaya pengangkutan pembelian di bagian debit sebesar 166.000 dan di bagian kredit yaitu kas sebesar 166.000. Selanjutnya yang kelima yaitu bukti 63, catatan kas mingguan. Ini berarti menjelaskan kita sebagai UD Elektronika menyetorkan uang ke bank 1 minggu sekali. Sebelum menyetorkan, ini ada diterima dari penjualan barang dan juga diterima dari penjualan jasa reparasi dan dibayar secara tunai. Setelah itu kita catat di jurnal penerimaan kas. Ini pada tanggal 10 Desember, berarti ini tanggal 10 Desember penjualan secara tunai yaitu sebesar 12.840.000 dan di bagian kredit yaitu 9.240.000 di bagian penjualan barang dan juga penjualan jasa yaitu 3.600.000. Karena nyatatnya di jurnal penerimaan kas dan di setor mingguan, maka bila mana sebelum transaksi ada pelunasan piutang harus dijumlah. Jadi transaksi selama 1 minggu dijumlah semua. Seperti ini. Penyetoran dari Tuan Yasmin yaitu 10.200.000, PT Cahaya Baru 300.000, PT Radio Amazon 7.546.000. Dan penjualan tadi yang tunai 12.840.000. Sehingga ini semua dijumlah sebesar 30.886.000. Setelah dicatat di jurnal penerimaan kas, kita juga mencatatnya di buku cek dengan nomor cek 0322 di bagian penyetoran karena tadi jumlahnya dalam 1 minggu penyetorannya yaitu
30.886.000, maka di sini juga ditulis 30.886.000 di bagian penyetoran. Sehingga ayat jurnalnya yaitu kas di bagian debit sebesar 12.840.000 dan di bagian kredit yaitu penjualan barang sebesar 9.240.000 dan penjualan jasa di bagian kredit 3.600.000. Selanjutnya yang keenam yaitu bukti 65 memo. Memo ini merupakan surat perintah yang ditunjukkan untuk urusan akuntansi sebagai bendahara dari Tuan Bambang. Dan memo ini dicatat di jurnal umum. Biasanya yang dicatat di jurnal umum ini adalah memo dan adanya retur. Di bagian memo ini tertera biaya gaji bagian penjualan sebesar 5 juta dan biaya gaji bagian administrasi dan umum 1 juta, PPh karyawan 900.000 dan utang gaji sebesar 5.100.000. Sehingga di jurnal umum ini bertujuan untuk Tuan Bambang mengingatkan untuk membayar gaji ke karyawannya, sehingga biaya gaji bagian penjualan 5 juta, biaya gaji bagian administrasi dan umum sebesar 1 juta ini didebit. Yang dikredit yaitu utang gaji sebesar 5.100.000 dan utang PPh karyawan 900.000. Karena kita belum mengeluarkan uang sehingga masih berada di kredit.